Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Cahyarani. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kemandulan. Kemandulan dalam istilah medis disebut dengan infertilitas. Adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun dan ataupun oleh medis sudah terbukti akan ketidakmampuan itu. Laki-laki dikatakan mandul jika ia tidak bisa menghasilkan sel sperma atau sperma yang dihasilkan buruk sehingga tidak mampu membuahi sel telur dari perempuan. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan permanen pada testis untuk memproduksi sperma Anda. Sedangkan wanita dikatakan mandul ketika indung telurnya tidak dapat melepaskan telur sehingga perempuan tidak bisa melepaskan telur untuk dibuahi. 10 gejala kemandulan yang bisa kamu amati. 1. Siklus menstruasi yang tidak reguler. Begitu telah melalui masa remaja dan puber, siklus menstruasi wanita seharusnya terjadi secara reguler. Artinya tidak ada lagi bulan-bulan yang bolong. Tidak siklus berulang dalam jangka waktu 24 hari hingga 35 hari. 2. Rasa nyeri hebat pada saat menstruasi. Rasa nyeri yang luar biasa hebat pada saat menstruasi biasanya masuk dalam kategori dysmenorrhea sekunder. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh penyakit pada organ kewanitaan. Umumnya, wanita yang mengalami hal ini menderita endometriosis. 3. Keluarnya cairan dari puting. Bila kamu mengalami hal ini, boleh jadi kamu mengalami hiperprolaktinemia. Istilah tersebut merujuk pada kondisi produksi hormon menyusui yang terlalu banyak. Bila kadar hormon ini terlalu banyak, maka ovarium dapat berhenti memproduksi ovum. Adapun penyebabnya cukup beragam, mulai dari isu pada kelenjar tiroid hingga tumor jinak pada kelenjar pituitari. 4. Perubahan hormon. Fluktuasi hormon lain juga dapat memberikan pengaruh terhadap kesuburan. Bila kamu mengalami masalah dengan kulit, gairah untuk bercinta berkurang, rambut yang menjadi tidak sehat, dan beberapa kejanggalan lainnya, konsultasi segera pada dokter. 5. Riwayat penyakit kelamin. Penyakit kelamin atau juga disebut penyakit menular seksual juga bisa menjadi penyebab ketidaksuburan. Infeksi dan inflamasi dari chlamydia atau gonorrhea bisa menyebabkan saluran tuba falopi menjadi terhalang. 6. Berat badan yang tidak seimbang. Kalau kamu masih berpikir bahwa berat badan seimbang semata untuk soal penampilan, ubah mindset tersebut sekarang juga. Tidak hanya overweight, underweight juga sama beresikonya dalam menyebabkan kemandulan. 7. Hilangnya gairah seksual dan nyeri pada saat berhubungan. Bagi pasangan yang telah menikah, coba perhatikan perubahan yang terjadi pada sex drive alias gairah untuk bercinta. Selain itu, rasa nyeri saat berhubungan juga sebaiknya segera dikonsultasikan kepada dokter kandungan. Kasus paling banyak mengapa wanita mengalami ini adalah karena endometriosis. 8. Nyeri, benjolan atau bengkak pada buah zakar. Perhatikan khusus pada organ reproduksi bukan hanya tugas wanita tetapi juga pria. Bila kamu dan pasanganmu telah mencoba tetapi belum juga berhasil, ikan apakah ada yang tak wajar pada organmu. 9. Masalah pada ereksi dan ejakulasi. Satu lagi gejala yang bisa kamu amati adalah pada saat ereksi. Bila mana kamu merasa ada yang tidak sewajarnya terhadap kemampuan ereksi, boleh jadi ada ketidakseimbangan hormon yang tengah kamu alami. Demikian dengan ejakulasi. Ketidakmampuan untuk mempertahankan ejakulasi dalam batas wajarnya bisa menjadi gejala yang perlu untuk segera kamu konsultasikan pada dokter. 10. Tidak segera hamil dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari semua gejala yang disebutkan sebelumnya, kamu juga perlu mengetahui kapan semestinya mulai cemas apakah kamu atau pasangan mengalami ketidaksuburan. Bila kamu berusia di bawah 35 tahun dan belum juga hamil setelah 1 tahun mencoba, inilah saatnya untuk berdiskusi dengan dokter. Apakah kemandulan bisa disembuhkan?
Berikut adalah penjelasannya.